Ya kalau hari ini Mardigu jadi presiden atau jadi menteri keuangan terus kemudian dia cetak uang sebanyak-banyaknya gitu ya untuk kepentingan produktif gitu ya. Itu bulan depan kita jadi Zimbabwe kayaknya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka sekali berimajinasi dan berkhayal untuk menjadi seperti Nagita Slavina dengan segala fasilitasnya. Ya padahal dia tahu kalau kita bukan Raffi Ahmad. Dan dia juga bukan Nagita gitu, yang sejak lahir udah kaya raya emang gitu ya. Yang sejak lahir buka mata udah lihat AC tuh. Bukan gitu. Tapi mau disama-samakan, mau diperlakukan seperti Nagita. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Mardigu Wowi. Ya karena dia kemudian muncul dengan teori-teori yang katanya modern, monetary modern theory, yang katanya bisa diberlakukan di Amerika dan Cina, dan ini sudah berhasil gitu, di mana kedua negara ini mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan produktif. Ya tapi dia lupa gitu. Negara-negara lain yang juga melakukan hal yang sama dengan printing money, Zimbabwe misalkan gitu ya, itu nggak berhasil, malah inflasi. Ya itulah cerita kalau orang gitu ya yang nggak tahu diri tapi pengen diperlakukan seperti Nagita. Itu kayak Zimbabwe itu. Ya karena kemarin Mardigu ini diundang oleh Denny Sumargo gitu ya. Lalu kemudian dia bercerita, berimajinasi. Seandainya Denny Sumargo ini presiden katanya. Terus saya adalah menteri PUPR-nya katanya, kata Mardigu gitu ya. Lalu saya akan usulkan nanti kita bikin perumahan rakyat. Kita butuh 10 triliun. Lalu kemudian kita cetak uangnya. Panggil Menteri Keuangan, panggil BI, cetak uang untuk kepentingan rakyat. Kita beli besinya, kita beli semen, beli pintu-pintunya, kayu-kayu, bikin genteng dan sebagainya untuk kepentingan produktif. Nggak apa-apa. Nanti katanya kalau rumahnya sudah jadi, ini nanti ya masyarakat bisa nyicil katanya. Nanti ketika masyarakat nyicil, ya uangnya kita bakar supaya apa? Nggak inflasi. Ini teori dari mana ini? Ya meskipun setelah saya coba pikir-pikir, ini agak masuk akal gitu. Dan orang yang nggak tahu soal perputaran keuangan dan hukum ekonomi di sebuah negara, ini bisa dengan mudahnya percaya gitu ya. Ya benar juga gitu. Negara kan bisa ngeprint uang gitu. Kenapa nggak diprint sebanyak-banyaknya? Buat bikin rumah kan bagus gitu. Yang penting nggak konsumtif. Kalau bikin beli mobil gitu nggak boleh gitu. Itu nggak bermanfaat. Tapi kalau bikin untuk rumah gitu, ini kan bagus, produktif. Jadinya uangnya tuh terserap dengan baik. Itulah logika orang-orang yang nggak tahu soal keuangan. Yang mungkin ketika ngaplai ajuan pinjaman ke bank ini nggak diterima nih sama bank. Orang-orang yang dengan mudahnya percaya dengan Mardigu, dia nggak tahu soal sistem keuangan di sebuah negara gitu. Karena kalau sampai negara melakukan hal yang seperti itu, ngeprint uang seenaknya gitu ya, lalu kemudian nanti bikin rumah, kemudian masyarakat nyicil, uangnya dibakar gitu, ini kan main-main namanya. Ini bukan pengelolaan tingkat negara ini. Bahkan tingkat desa pun ini nggak layak. Ini mainannya ya level anak SD ini. yang main masih pakai uang domino. Masih uang monopoli gitu. Yang kalau kurang bisa cetak sendiri, gambar sendiri. Ini namanya nih sistem pengelolaan tingkat SD kalau kayak gini yang terjadi gitu ya. Dan kalau soal yang namanya inflasi, kalau dia berpikir bahwa ini nggak akan ada inflasi kalau kayak gini katanya. Karena ini untuk sektor produktif, karena ini untuk bikin rumah.
Yang namanya inflasi itu otomatis gitu. Hari ini uang nyebar, hari ini juga akan ada inflasi. Karena semakin banyak uang beredar di masyarakat, ketika negara ngeprint uang lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan, dibandingkan yang seharusnya, ya otomatis harga-harga akan naik, akan inflasi gitu. Kalau mau contoh, coba kita ingat ketika Lebaran deh. Lebaran itu kan terjadi THR gitu ya. THR itu 1 kali gaji, dan masyarakat rata-rata banyak orang itu punya uang 2 kali lipat dibandingkan biasanya gitu. Nah, ketika terjadi THR jelang Lebaran, apa yang terjadi di pasaran? Inflasi. Barang-barang naik, jasa-jasa naik. Kenapa? Karena orang-orang punya banyak uang gitu. Makanya kemudian ya udah harganya naik di pasaran naik gitu. Ya mulai dari ikan, daging, minyak goreng, beras, apapun itu naik harganya. Ya karena orang lagi pegang banyak uang. Itu baru 1 bulan. Gimana kalau kemudian untuk bikin rumah gitu? Bikin rumah kan butuh proses berapa bulan? 6 bulan, 10 bulan, setahun, 2 tahun? Lama kalau unitnya banyak gitu ya. Nah, dalam setahun ini proses ketika terjadi pembangunan dan itu dilakukan dengan cara ngeprint uang, ya maka otomatis akan ada beban inflasi selama pengerjaan proses rumah ini gitu. Kalau bikin rumahnya setahun, ya ada tambahan inflasi setahun tuh. Yang biasanya naik inflasinya 5% karena ada pembangunan besar-besaran 10.000 unit misalkan, 1 juta unit misalkan gitu ya. Ya akan ada ketambahan beban inflasi yang lebih tinggi. Yang harusnya cuma 5% jadi 10%, bisa 15%. Kenapa? Ya karena uang ada di mana-mana gitu. Kalaupun misalkan beralasan ini kan untuk sektor produktif. Iya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang calon pemilik rumahnya? Ketika mereka tahu akan diberikan rumah tanpa DP dan cicilan tanpa bunga gitu ya. Kira-kira mereka akan gunakan uangnya itu untuk apa? Kan pasti untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ini kan jadi sama kayak THR selama berbulan-bulan ini jadinya nanti gitu. Inflasi terus di mana-mana. Ya Madigu tuh nggak mikir ke sana gitu, bahwa proses dari bikin rumah, dari pondasi sampai jadi, sampai proses cicilan rumah gitu ya. Ini butuh bertahun-tahun. Nah, selama bertahun-tahun inilah yang kemudian terjadi inflasi. Kalau terjadi inflasi, dampaknya kemana-mana. Dampaknya ke pertumbuhan ekonomi, dampaknya ke kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa gitu. Menurun jadinya. Akhirnya apa? Ya udah ekonominya hancur juga gitu. Lama-lama ya rupiahnya juga kena tuh, tambah turun lagi. Oh tapi ini kan untuk produktif. Iya, produktifnya bener gitu. Tapi masyarakatnya, calon pemilik rumahnya, bisa nggak diatur sama negara? Nggak mungkin gitu. MUI aja nggak bisa diatur sama negara. Gimana masyarakat yang umum, yang jutaan orang? Dan lagian, kalau targetnya, kemauannya adalah untuk membangun rumah miskin, rumah untuk rakyat miskin yang nggak mampu misalkan, solusinya ya bukan cetak uang gitu. Kalau pada akhirnya ya tetap nyicil-nyicil juga gitu. Ya kalau nyicil juga kan akhirnya ya itu diperuntukkan kepada orang yang mampu gitu. Kalau kepada orang yang miskin, ini kan pasti mereka juga nggak bisa nyicil. Jadi bangunannya udah jadi gitu ya, rumahnya udah jadi, mereka nggak bisa nyicil, lah terus mau diapain? Mau diusir-usirin? Ya nanti muncul lagi masalah baru. Jadi ngeprint uang dengan cerita untuk bikin rumah untuk rakyat miskin, ini 2 hal yang berbeda dan bertolak belakang gitu. Kalau pada akhirnya juga nyicil-nyicil juga, kecuali misalkan bangun rumah untuk rakyat miskin, udah nggak usah nyicil, kalian tempati deh. Nah itu baru sejalan. Tapi kalau nyicil juga, ya karena kan kita harus ngelihat orang yang mau punya rumah ini mampu nggak untuk nyicil gitu. Kalau cuma dilihatnya yang rakyat miskin gitu ya, nanti mereka nggak mampu nyicil terus gimana? Dan kalau targetnya kepada rakyat yang mampu untuk nyicil, artinya bukan untuk rakyat miskin gitu. Lah kalau ditujukan kepada orang yang mampu untuk nyicil rumah, ya ngapain kita nyetak uang?
Nggak usah gitu. Tinggal KPR aja, kasih subsidi DP, kasih subsidi bunga gitu dengan bunga rendah gitu ya. Dan itu sudah dilakukan sama pemerintah, udah terjadi. Dan kalaupun misalkan ada keluhan bunganya terlalu tinggi dan sebagainya, ya bunganya inilah yang diselesaikan. Tapi kan pada akhirnya yang namanya bank, yang namanya perusahaan gitu ya, ya mereka kan bisnis gitu. Dan bunga itu ada, itu tujuannya untuk mengcover dua hal. Terkait inflasi yang setiap tahun pasti ada, dan kemudian yang satu lagi adalah untuk perputaran uang dan administrasi gitu. Kalau nggak ada bunganya, ya mereka rugi, anjlok juga, masalah baru lagi untuk negara. Ya, kalau banknya ambruk gitu, otomatis kan kita jadi terdampak semua, ini krisis lagi gitu. Jadi apa yang coba disampaikan sama Mardigo itu sangat-sangat gak masuk akal dan bertolak belakang, tapi karena mungkin banyak orang nggak ngerti soal teori ekonomi, jadinya banyak di kolom komentar itu menganggap bahwa Mardigo ini luar biasa, pemikir yang modern, pengusaha yang peduli terhadap negara. Kalau Mardigo jadi presiden, hancur negeri ini gitu. Karena dengan segala teori-teori yang dia terapkan, kita terancam jadi seperti Zimbabwe. Karena nggak ngaca gitu. Levelnya bukan level Nagita Slavina, tapi pengen diperlakukan seperti Nagita. Nah ini Mardigo ini. Ya karena kalau misalkan dia membandingkan dengan Cina dan Amerika misalkan, itu dua hal yang berbeda dengan Indonesia. Amerika, dolar Amerika, itu kan mata uang yang memang sampai hari ini itu digunakan di banyak transaksi, di banyak kepentingan-kepentingan bisnis transfer antar negara gitu. Kita aja banyak yang pegang dolar hari ini gitu ya. Karena apa ya? Karena uang pada akhirnya kan sebuah kepercayaan gitu. Kita percaya untuk pegang dolar karena apa? Karena kita yakin nilainya itu bisa terjaga dan bahkan bisa naik harganya. Makanya kita pegang tuh. Nah, uang itu ya pada akhirnya ya ke arah sana gitu. Kalau Amerika mencetak uang sebanyak-banyaknya, bukan sebanyak-banyaknya sebenarnya, itu juga terukur gitu. Mereka mencetak sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau peredaran uang di banyak negara itu mulai banyak terserap gitu ya, maka mereka cetak baru lagi. Supaya apa ya? Supaya terjamin gitu antara kebutuhan dengan permintaan ini seimbang, supply and demand. Ya itu kan teori-teori ekonomi dasar sebenarnya gitu. Dan Amerika, secanggih-canggihnya Amerika, sebisa-bisanya Amerika mencetak uang, mereka gak mikir tuh untuk bikin kemudian rumah kepada pengangguran, rumah kepada rakyat miskin, enggak gitu. Bahkan di Amerika orang miskinnya masih ada. Kenapa kemudian Amerika gak bikinin rumah untuk rakyat miskinnya dan kemudian udah cetak aja uangnya, udah gak usah bayar, ini buat kamu. Kenapa dia gak bikin kayak gitu? Ya karena yang mereka juga mikir supply and demand gitu. Mereka mikirin ini. Kalau mereka cetak uang lebih banyak dibandingkan yang seharusnya, ya mereka juga bisa kolaps itu. Inilah yang nggak kepikiran sama Mardigo gitu. Coba tanya Mardigo tuh. Deddy Sumargo coba tanyain deh. Bisa nggak Amerika bikinin rumah untuk rakyat Amerika semua? Jadi nggak ada gembel-gembel lagi yang tidur di bawah jembatan gitu. Di bawah flyover. Coba bikinin, bisa nggak tuh? Nggak bisa. Amerika sekalipun yang katanya printing money, MMT, dan segalanya itu. Nggak bisa. Lah ini Indonesia yang nggak punya kemampuan nilai tawar yang kayak gitu, yang rupiah tidak menjadi mata uang dunia yang dipergunakan di banyak negara, di banyak transaksi. Ini mau sok-sokan printing money, mau bikin rumah untuk masyarakat miskin. Lawang Amerika aja nggak berani. Emang kalian pikir di Amerika nggak ada gembel? Banyak. Ini akal-akalan Mardigo nih. Coba bodoh-bodohi orang. Ya mungkin orang sekarang di desa mungkin ngiranya Amerika itu semuanya kaya gitu. Enggak. Ada juga gembelnya. Yang tinggal di flyover ada. Dan Cina juga sama gitu. Cina itu ya melakukan printing money dan kemudian sempat disebut sama Denny Sumargo. Oh iya, Cina itu berkembang dengan pesat, pembangunan di mana-mana. Itu nggak cuma soal teori printing money-nya gitu, tapi juga soal pertumbuhan ekonominya yang memang tinggi, rakyatnya produktif, jumlah masyarakatnya jauh-jauh lebih besar dibandingkan Indonesia.
Itu juga berdampak kepada pembangunan gitu. Nah, kalau mereka cuma printing money tanpa tujuan yang jelas, hanya untuk bikin rumah-rumah warga gitu, ya mereka akhirnya juga akan kolaps. Tapi kenapa kemudian Cina bisa seperti itu? Padahal dia bukan dolar, yuan itu bukan dolar. Ya karena mereka, produk-produk mereka hari ini itu menyebar di mana-mana. Produk Cina itu di mana-mana gitu. Jadi kalau misalkan nilai mata uangnya itu turun, mereka senang. Kenapa? Ya karena mereka bisa menjual barang-barangnya lebih murah dibandingkan kompetitornya. Itu yang dilakukan sama Cina. Nah, kalau kita mau melakukan itu sementara impor kita masih sangat tinggi, masih sangat besar, akhirnya apa yang terjadi? Ya nilai mata uang yang nggak terlalu tinggi, nggak laku di pasaran gitu ya. Tambah lemah nilainya ketika kita mau ngimpor barang harganya lebih mahal. Dan itu juga akan berdampak lagi kepada inflasi. Jadi teori-teori Mardigu itu ya sama seperti cewek di desa yang bukan siapa-siapa, bukan orang kaya, tapi minta diperlakukan seperti Nagita gitu. Yang dikasih kartu kredit, yang dikasih cetak uang. Ya hancur kalau itu terjadi. Ya karena kalau pada akhirnya teori printing money itu bisa dilakukan semua negara gitu ya. Ya nggak ada negara miskin sekarang, semua melakukan itu. Gitu. Ngapain kita mikirin soal bikin rumah untuk rakyat miskin? Sekalian aja kita beli Singapura tuh. Kalau misalkan teori printing money itu bisa dilakukan. Kita cetak aja uang 60 triliun, apa 6.000 triliun gitu. 60.000 triliun, cetak lah. Terus kemudian kita beli tuh Marina Bay, kita beli. Kita ambil gitu, BUMN mengambil Marina Bay. Gitu. Nanti pemasukannya untuk BUMN gitu kan. Bisa mestinya gitu. Ya tapi apa itu bisa dilakukan? Ya nggak bisa ya karena Singapura nggak mungkin mau juga terima rupiah gitu. Pasti maunya ya dolar gitu ya. Nah kita ketika mau pindah ke dolar, mau ganti ke dolar ya nggak laku, murah sekali gitu. Jadi teori-teori yang disampaikan sama Mardigu itu memang sangat seru sekali, enak sekali dibayangkan. Oh nanti masyarakat dapat uang banyak gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan negara ini bisa kolaps. Makanya orang-orang kayak gini dan semua orang yang dia dukung gitu ya, yang didukung sama Mardigu jangan sampai jadi penguasa, jangan sampai jadi bagian dari pemerintah karena hancur ini. Ya kalau hari ini Mardigu jadi presiden atau jadi menteri keuangan terus kemudian dia cetak uang sebanyak-banyaknya gitu ya untuk kepentingan produktif gitu ya. Itu bulan depan kita jadi Zimbabwe kayaknya. Iyalah gitu. Soal cetak uang gitu. Jadi ya saya tahu gitu ya kepada Denny Sumargo dan semua teman-teman yang nonton di sana, pendukungnya dan para komentator yang ada di sana, saya lihat itu kasihan sekali gitu. Karena semua dibodoh-bodohi sama si Mardigu gitu. Ya kan mereka nggak ngerti soal aturan keuangan dunia apa gimana gitu. Ini kan teori dasar ekonomi supply and demand. Kalau uangnya kebanyakan gitu ya, ada terlalu banyak uang, nilainya jadi nggak terlalu bagus. Nggak cuma soal uang, apapun itu. Emas, kalau semua orang di Indonesia punya emas 1 ton masing-masing gitu ya, itu harganya nggak akan semahal sekarang. Ya karena udah di mana-mana orang punya gitu kan. Jadi ini pada akhirnya soal teori dasar saja. Jadi soal uang, soal ekonomi, bisnis itu bukan soal teori baru yang memunculkan ide-ide baru, enggak gitu. Enggak ada teori baru di dunia ini sampai kiamat pun nanti enggak ada teori baru. Teori soal ekonomi dan keuangan itu akan gitu-gitu aja. Kalau misalkan ada perubahan, ada printing money seperti yang dilakukan oleh Amerika dan Cina, MMT atau apapun itu namanya gitu ya. Yaitu perubahan yang tetap sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Supply and demand, tetap aja itu pasti ujung-ujungnya gitu. Nggak bisa kita menampilkan dua hal ini. Jadi ya semoga ini bermanfaat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.